Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat kelas 4? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang lagu yang berasal dari Papua. Selanjutnya kita akan belajar tentang cerita fiksi yang lain ya, selain legenda. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai, kalian bisa mengidentifikasi tinggi rendahnya nada, kemudian tempo. Selanjutnya kita akan belajar tentang cerita fiksi yang lain selain legenda ya. Nah, untuk lebih jelasnya simak penjelasannya sebagai berikut. Lagu Yamko Rambe Yamko dinyanyikan dengan tempo agak cepat karena sifat dari lagu ini riang ya. Jadi tempo dapat kita kelompokkan menjadi 3. Tempo lambat, sedang, dan cepat. Nah, Edo berhasil menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko dengan baik. Saat bernyanyi, Edo memperhatikan tempo dan tinggi rendahnya nada. Ya, masih ingat tentang tempo dan tinggi rendahnya nada? Ya, mari mengingat kembali tentang tempo dan tinggi rendahnya nada. Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo dibedakan menjadi 3. Ya, ada tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Pemilihan tempo suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat. Lagu untuk menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang ataupun tempo lambat. Sementara itu, tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada atau nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Berikut urutan tinggi rendah nada yang disebut tangga nada dengan notasi angka dan notasi balok ya. Bila kita amati ya dari do, re, mi, dan seterusnya menuju ke kanan berarti semakin tinggi ya. Sebaliknya semakin ke kiri itu semakin rendah ya. Nah, nada-nada yang bertitik di bawah disebut tangga nada oktav rendah. Nada-nada yang tidak bertitik disebut tangga nada oktav sedang, dan tangga nada yang bertitik atas disebut tangga nada oktav tinggi. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Susunan nada yang berurutan naik atau turun disebut tangga nada. Tentu saja jarak antar nada yang berurutan itu naik atau turun tertentu pula. Kasuari dan Dara Mahkota. Kasuari memiliki badan besar dan sayap lebar. Dia mampu terbang tinggi. Namun Kasuari amat serakah. Dia memetik banyak sekali buah yang telah masak. Buah-buahan itu disembunyikan di bawah sayapnya sehingga burung-burung lain tidak kebagian. Burung-burung lain mengetahui keserakahan Kasuari. Oleh karena itu, tidak seekor burung pun mau berteman dengannya. Meski demikian, Kasuari tidak memedulikannya. Lama-kelamaan, Kasuari semakin serakah. Tidak hanya buah-buahan di pohon saja yang diambilnya, tetapi buah-buahan yang jatuh ke tanah. Burung-burung lain pun jengkel. Mereka mencari cara agar Kasuari sadar dari sifat serakahnya. Bagaimana jika lomba terbang? Siapa yang mampu terbang tinggi dan paling jauh, dialah pemenangnya. Kalau Kasuari kalah, dia tidak boleh mencurangi kita lagi, usul Dara Mahkota. Siapa yang bisa melawan Kasuari? Badannya besar, sayapnya lebar. Sekali mengepakkan sayap, dia pasti bisa terbang jauh. Kita tidak akan bisa menang, jawab Pipit pesimis. Ingat, kita harus menggunakan akal. Serahkan semuanya kepadaku. Aku akan melawannya dalam perlombaan ini, kata Dara Mahkota sambil tersenyum. Dia berusaha meyakinkan teman-temannya. Teman-teman Dara Mahkota saling berpandangan. Mereka bertanya-tanya dalam hati. Mungkinkah Dara Mahkota yang bertubuh kecil dapat mengalahkan Kasuari yang besar? Dara Mahkota menyampaikan tantangannya kepada Kasuari. Kasuari menyetujui tantangan Dara Mahkota.
Saat pertandingan tiba, semua burung hadir untuk menyaksikan. Dengan sombongnya, Kasuari menertawakan Dara Mahkota. "Sudahlah, kamu menyerah saja daripada mendapat malu," ejek Kasuari. Dara Mahkota bergeming. "Siapa yang tertawa belakangan, dia yang menang," sahut Dara Mahkota. Kasuari dan Dara Mahkota pun bertanding. Mereka melesat dengan kencang. Kasuari terbang cepat sekali. Sesekali Kasuari menoleh Dara Mahkota yang berada di belakangnya. Dia takut jika Dara Mahkota menyusulnya. Saat asik menoleh, tiba-tiba brak! Kasuari menabrak batang pohon sebelah, sayapnya pun patah. Semua yang akhirnya tertegun, tetapi Kasuari tidak mau menyerah. Dia berusaha bangkit dan mengepakkan sayapnya. Sayangnya, dia terus terjatuh dan menggelimpar di tanah. Sementara itu, Dara Mahkota terus melesat jauh meninggalkan Kasuari. Kasuari hanya dapat memandang Dara Mahkota dengan rasa malu. Sekarang dia baru tahu rasanya menjadi makhluk lemah. Selama ini dia selalu merasa menjadi burung terhebat. Namun dalam sekejap dia tidak mampu terbang lagi. Beberapa burung lain turun ke tanah. Mereka membantu Kasuari. Kasuari semakin malu karena selama ini dia telah mencurangi mereka. Sejak saat itu Kasuari sadar dan mengubah perilakunya. Namun sayang sekali, sejak saat itu pula Kasuari tidak bisa terbang lagi. Dia harus mencari makan di tanah. Contoh cerita fiksi yang lain ada cerita jenaka. Apa itu cerita jenaka? Ya, cerita rakyat yang berunsur jenaka atau lucu yang dapat membangkitkan tawa. Contohnya Kabayan. Kemudian mite adalah cerita yang mempunyai latar belakang sejarah, dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi. Contohnya Nyi Roro Kidul Laut Selatan ya. Fabel, cerita yang menggunakan hewan sebagai karakter utamanya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang Kasuari dan Dara Mahkota, itu merupakan contoh dari fabel. Nah, contoh yang lain ada buaya yang serakah, kemudian kancil dan buaya, itu juga termasuk fabel. Selanjutnya legenda. Nah, ini yang kemarin kita sudah belajar ya. Nah, legenda adalah cerita rakyat zaman dahulu yang berkaitan dengan peristiwa dan asal-usul terjadinya suatu tempat. Contohnya legenda Danau Toba ya, kemudian legenda Roro Jonggrang ya. Kemudian saga. Saga adalah dongeng yang di dalamnya terkandung begitu banyak unsur sejarah atau suatu kejadian yang mana dipercaya pernah terjadi di masa lampau. Contohnya ada Ciung Wanara. Kemudian cerpen. Cerpen sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas. Contohnya Mata Mungil yang Menyimpan Dunia. Nah, yang terakhir novel. Novel adalah karya narasi prosa yang diciptakan dengan panjang dan memiliki kompleksitas tertentu. Jadi ini alurnya banyak sekali ya ini ya. Tokohnya juga banyak, kemudian lebih panjang daripada cerpen. Contohnya Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Nah, sahabat kelas 4, sekian kegiatan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya soal latihan bisa dikerjakan pada kolom deskripsi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literas.